itu kadang emak ada pembendur. Oh, Ada pembendur. Siapa? kemarin Kakak jalannya. kayak jalan Pak. Kakak jalan. Satu minggu depan, Ustaz Sakir sama Ustaz Fadil Di mana? di Alun-Alun kayak jalan. Ustaz Jamal. Iya. Bu, Black. Fadil sama Ustaz Sakir. jam 3 jam setengah 4 Untuk juga cuma. Ini esok ya sampai sana. Masak. Kayak orang depan gua. ya Itu Ustaz. Sendirian Pak? iya Enggak sama putra. harus belajar Oh iya. Ketiga. Tapi masih bab pertama. Tunggu dulu sih. Langsung saja. Langsung. mungkin bisa maju Waalaikumsalam. Ada yang ingat kemarin sama ini sudah dibaca belum? Sudah satu hadis dua hadis itu. kemarin sampai mana Terakhir mana? Bahasa terpimpin. Sudah ya. Oh ya taat ini. Iya, sampai yang nomor 5 ya Pak Ustaz. Nah, Nabi Mas. itu sudah belum? Belum. Oh, taib. Belum. pakai ini Hah? pakai buku Nggak tahu. Nomor 5. Ada kok nomor 5 Sudah nomor 5.
Enggak ini yang pakai ini nomor berapa? Belum. Datanya belum ya. Belum buka ini. Belum ya, 5, 6, 5 ya. Paham? Siji kok. Paham tuh? Siji. Sama nomornya sama. Sapu isinya. Iya sama. Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud. Harus lurus kan. Langsung aja selesai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Para ikhwan dan akhwat, kaum muslimin wal muslimat, al-hadirin wal hadirat, rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan membahas kitab Minhaj al-Firqah Najiyah, Jalan Golongan yang Selamat, karya Syekh Muhammad Jamil Zaino rahimahullah. Beliau seorang ulama yang sebelumnya menggeluti kelompok-kelompok yang sesat, yang menyimpang dari kalangan kelompok-kelompok tasawuf, tarekat-tarekat. Ya, semua beliau geluti. Akhirnya Allah memberikan hidayah. Lalu beliau mengarang kitab berkaitan tentang akidah dan manhaj sebagai bentuk taubatnya. Ya, dan banyak para ulama kalau bertobat dari penyimpangan maka mesti akan membuat kitab-kitab sebagai bentuk taubatnya. Di antaranya yang Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah juga demikian. Taib, kita di pembahasan, kalau kitab Arabnya di halaman 6, di pembahasan tentang Al-Firqah An-Najiyah, golongan yang selamat. Jadi siapa yang dimaksud dengan golongan yang selamat? Mu'alif membawakan beberapa dalil, di antaranya ada 7 dalil ya. Yang pertama surah Ali Imran, yang kedua surah Ar-Rum. Surah Al-Imran ayat berapa? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kaitan ayat dengan bab kita surah Ali Imran ini, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah seluruhnya dan jangan berpecah belah. Kaitannya adalah bahwa yang dimaksud dengan golongan yang selamat mereka yang bersatunya itu di atas hablullah, tali Allah. Maknanya tali Allah yakni Al-Quran. Makna tali Allah yakni Al-Quran, sebagaimana ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maknanya yang bersatu di atas Al-Quran, dan kalau disebutkan bersatu di atas Quran pastinya harus bersatu di atas sunnah. Karena mustahil seorang muslim mengamalkan Quran tanpa sunnah. Ya, kalau disebut Quran saja maknanya dengan sunnah. Al-Quran dengan sunnah, dan tidak akan benar seorang memahami Quran dan sunnah kecuali dengan pemahaman para salafus saleh. Nanti dalilnya di dalil-dalil berikut. Sebagaimana Nabi mengatakan, taraktu fikum amrayni, hadis riwayat Imam Malik. Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima falan tadilu abada, kitab Allah wa sunnati. Aku tinggalkan kalian 2 perkara yang kalau kalian berpegang teguh dengan 2 perkara itu kalian tidak akan sesat selamanya, yaitu kitabullah dan sunnahku, kata Nabi. Terus yang kedua berjemaah di surah Ar-Rum, wala takunu minal musyrikin minal ladzina faraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Ayat ini kaitan dengan bab kita, judul bab kita Firqah Najiyah, golongan yang selamat, yakni
Allah mengatakan wala takunu, dan janganlah kalian seperti atau menjadi minal musyrikin, orang-orang musyrik, minal ladzina faraqu, yang mereka berpecah belah dinahum, dalam agama mereka, wa kanu syi'an, dan mereka itu berkelompok-kelompok. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, setiap kelompok bangga dengan golongannya. Farihun, bangga. Nah, ini kaitannya dengan bab kita apa berjamaah? Bahwa firqah najiyah, golongan yang selamat, golongan yang tidak berpecah belah dalam pemahaman agama. Ya, berpecah belah badan itu tidak masalah. Seorang ada di Amerika, ada di Saudi, ada di Indonesia, badannya berpencar-pencar, tidak masalah. Yang penting pemahamannya satu. Jadi hakikat persatuan itu di atas pemahaman. Ya. Dan kalau kita sudah bergolongan-golongan, Muslim sudah bergolongan-golongan, pasti masing-masing akan bangga. Hatta orang yang membuat ormas berjemaah, walaupun tujuan awalnya baik, ya, tapi lama kelamaan ormas dijadikan sebagai agama. Bahkan baru-baru ini ada yang mengatakan kalau ndak ormas ini neraka deh. Kalau ndak ormas ini, ya, ada 2 huruf. Kalau ndak ikut ormas ini neraka. Jadi ini jadi agama katanya. Viral di YouTube, viral itu videonya. Jadi haram kalau seorang muslim membuat ormas lalu fanatik dan kemudian wala dan bara di atas ormasnya. Boleh hukum asal ormas itu boleh. Ormas, yayasan, kelompok pengajian boleh. Kalau dia sekedar sarana untuk dalam rangka ta'awun 'alal birri wa taqwa, ya, membuat halaqah-halaqah ilmu. Namun kalau orang sudah loyal, wala, bara, cinta bencinya karena ormas, yani kalau di luar ormasnya dibenci, kalau satu ormas dicintai, ini musibah. Lihat karakter orang kafir, orang-orang musyrikin, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Dan ayat ini para jemaah perhatikan ya, surah Ar-Rum ini dan surat-surat yang lain dalam Quran. Walaupun dia ditujukan untuk golongan tertentu, itu orang-orang musyrik, ya, wala takunu minal musyrikin minal ladzina faraqu dinahum. Tapi kaidah dalam ilmu tafsir, ayat yang ditujukan untuk orang musyrik namun hukumnya berlaku bagi setiap orang, setiap muslim juga. Makanya kaidahnya al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Yang menjadi patokan itu keumuman lafadznya, bukan kekhususan sebabnya. Ada ayat untuk Abu Jahal, bukan berarti khusus untuk Abu Jahal, itu untuk kita juga. Jadi kalau siapa yang melakukan hal itu sama dengan Abu Jahal. Siapa yang berpecah belah dalam agama berarti kayak orang-orang musyrik. Diharamkan, bukan hanya untuk orang musyrik saja, orang Islam pun diharamkan berpecah belah dalam agama, dalam pemahamannya. Jelasnya nanti juga akan kita sampaikan hadis berkaitan masalah itu. Terus yang ketiga, hadis. Yang mana hadis ini para jemaah sekalian wasiat Nabi bagi kita sebagai umatnya untuk berpegang terhadap 2 jamaah, 2 jenis jamaah. Yang pertama jamaah hissiyah, yang kedua jamaah ma'nawiyah. Jamaah hissiyah itu ya pemimpin kita, presiden, raja kita, penguasa, itu jamaah hissiyah. Adapun jamaah ma'nawiyah, nama yang dimaksud yakni pemahaman agama Rasul dan para sahabat. Jadi agung sekali hadis ini, ya, hadis ini. Nah, Bapak kita baca ulang sedikit. Usikum bitaqwallahi azza wa jalla was-sam'i wat-ta'ah. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah. Was-sam'i wat-ta'ah, dan aku wasiatkan kalian, perhatikan jemaah, aku wasiatkan kalian untuk mendengar dan taat. Kepada siapa? Wa in ta'ammara alaikum abdun habasyi. Walaupun yang memimpin kalian budak Habasyah, berarti perintah taat kepada siapa? Kepada pemimpin. Ini dimaksud jamaah hissiyah. Jamaah hissiyah. Jadi dalam Islam orang yang menyempal dari pemimpin, ya, keluar dari kepemimpinan, apalagi memberontak, itu menyelisih wasiat Nabi. Nah,
Lalu Nabi mengatakan lagi fa innahum man ya'ish minkum asayara ikhtilafan katsira. Karena sungguhnya siapa yang hidup di antara kalian maka akan melihat ikhtilafan katsira, perselisihan yang banyak. Lalu Nabi mengatakan fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Nah, ini perintah berpegang dengan jamaah yang kedua, jamaah ma'nawiyah atau jamaah ilmiah. Jadi kalau jamaah ilmiah itu tidak melihat total jumlah. Kalau jamaah ilmiah, walaupun sendiri kita sudah dianggap berjamaah selama kita berpegang dengan sunnah. Maka jangan khawatir ya, kalau ada digembor-gembor, ente nyempal katanya sendirian. Semua orang melakukan ini, melakukan itu, semua orang maulid. Ente sendirian gak maulid berarti ente nyempal dari jamaah. La. Semua orang misalnya melakukan ritual ini, kamu kok enggak? Sekampung melakukan, kamu tok yang enggak, berarti kamu nyempal dari jamaah, dari masyarakat. Al-jawab tidak. Karena kalau jamaah pemahaman agama, kita boleh walaupun sendirian di kampung. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, al-jama'atu ma wafaqal haqqa walaupun tawahdaka. Jamaah artinya engkau berada di atas kebenaran walaupun sendirian. Tapi yang diharamkan menyempal dari orang banyak itu menyempal kepada pemimpin. La antum taat kepada pemimpin. Bahkan kita wajib mentaati pemimpin. Ya. Tidak ikut ritual ini dan itu tidak menunjukkan, bahkan tidak boleh taat kepada hatta walaupun pemimpin yang memerintahkannya. Misalnya pemimpin memerintahkan ritual untuk nyembah kerbau misalnya, pemimpin contoh saja ya. Gak boleh kita taat. La ta'ata lil makhluq fi ma'siyati al-khaliq. Atau pemimpin misalnya mewajibkan seluruh rakyat Indonesia harus sedekah laut atau sedekah bumi gitu ya. Untuk jin mempersembahkan sesembelihan misalnya. Ini tidak boleh ditaati. Jelasnya. Namun kita tidak boleh keluar dari ketaatan pemimpin. Wajib mentaati. Hal-hal yang baik kita wajib taati. Ya. Bahkan perkara mubah sekalipun, seperti lampu merah, rambu-rambu lalu lintas, itu kan bukti ketaatan kepada pemimpin. Maka jamaah sekalian, kita melanggar lampu lalu lintas itu bentuk pelanggaran kepada ketaatan pemimpin, dosa hukumnya ya. Maka jangan anggap remeh. Kita kalau sudah ngaji, lihat lampu, taati, rambu-rambu, taati, aturan-aturan pemerintah yang baik-baik, yang tidak bertentangan dengan syariat, wajib ditaati. Berdasarkan apa? Wasiat Nabi ini, usikum bittaqullah azza wa jal was-sam'i wat-tha'ah. Yang keduanya tadi apa? Fa'alikum bisunnati, maka berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Lalu perhatikan di sini, tamassaku biha. Perhatikan lafaz biha. Harusnya dengan menggunakan domirnya itu domir musanna harusnya. Kan dua kan, sunnah Nabi dan sunnahnya siapa? Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu khalifah rasyidin. Harusnya kan dua, bihima harusnya. Tamassaku bihima, pegang teguhlah kalian kepada keduanya, sunnahku dan khulafa'ir rasyidin. Harusnya begitu. Tapi di sini kenapa biha, kepadanya, menjadi satu? Maknanya berarti antara sunnah Nabi dengan sunnah khalifah adalah sama, derajat kedudukannya sama. Makanya berjamaah sekalian ya, kita membukukan Quran mushaf 30 juz menjadi buku, menjadi Al-Quran seperti itu, kan itu nggak ada di zaman Nabi. Namun itu bukan bid'ah, karena yang mempraktekkan, melakukan pertama kali Khalifah Rasyidin, yaitu pertama Abu Bakar, lalu disempurnakan di zaman Utsman bin Affan. Lah kita membukukan Quran, taat kepada siapa? Atau ikut kepada sunnah siapa? Sunnahnya siapa? Sunnahnya Khulafaur Rasyidin yang diperintah dalam hadis ini. Taat kepada Utsman melakukan, yang kita melakukan. Azan 2 kali zaman Utsman, ya, dan sepakat para sahabat. Maka itu bukan bid'ah. Bid'ah itu enggak ada contoh dari Rasul, dari para sahabat, khalifah yang 4, enggak ada contoh. Enggak ada praktek, enggak ada perintah, wala isyarat sekalipun tidak ada. Baik ya. Itu sudah kita bahas sebenarnya, ini hanya mengulang. Terus yang keempat ya,
Ini masa sudah, ini kayaknya belum ini. Ya. Tapi kita baca. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Taib, apa kolerasi yang hadis nomor 3? Dalil ketiga itu hadis dengan bab kita al-firqah najiyah, jelas ya. Golongan yang selamat itu golongan yang berpegang dengan apa? Dengan 2 jamaah. Ingat ya kawan, dengan 2 jamaah. Pertama jamaah hissiyah, yang taat kepada penguasa siapapun penguasanya selama muslim ya. Yang kedua taat kepada sunnah, ittiba kepada sunnah, maka mereka digelari dengan ahli sunnah. Jadi gelar itu tidak masalah, karena banyak orang ngaku-ngaku ahli sunnah, namun prakteknya menyelisihi sunnah. Maka itu tidak butuh kita untuk penggelaran atau penamaan, yang penting hakikat kita ittiba kepada sunnah. Nah, firqah najiyah diantara karakternya mentaati, menetapi 2 jamaah. Jamaah apa? Al-hissiyah dan jamaah ma'nawiyah atau jamaah ilmiah. Ya. Baik, maka dikit-dikit sunnah ya. Ini ada sunnahnya enggak nih dari Nabi? Ada sunnahnya enggak dari Nabi? Ya. Sampai-sampai ada kajian sunnah. Maknanya kajian yang isinya adalah menjelaskan tentang pentingnya beragama berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para salafus saleh. Itu yang dimaksud kajian sunnah. Sehingga ada ustaz sunnah, kajian sunnah. Tapi jangan semuanya sunnah. Jualan roti sunnah, warung nasi sunnah. Jangan, karena sunnah itu sifat. Nah, tapi kalau istilah-istilah tadi, ya, istilah seperti kajian sunnah boleh diistilahkan, karena memang di kajian itu, ya, sifat dari pengajian tersebut adalah membahas ilmu syar'i yang berpatokan, berlandaskan dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka di dalam isi pengajiannya mesti qala Allah, qala Rasul, qala sahabat, qala Allah, qala Rasul, qala sahabat. Jadi nggak ada retorika dari ustaz, dari gurunya, tidak ada. Jadi perkataan para ulama. Kalau anda dibacakan perkataan ulamanya, fatwa ulamanya, kan itu ilmu. Adapun retorika, banyak pengajian ngalor ngidul, kadang ngomongin sejarah dirinya, ustadznya, itu bukan ilmu. Nah, taib, yang keempat sekarang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW bersabda, ala ketahuilah, wa inna man qablakum min ahli kitab. Sebenarnya yang disebut ngaji kitab itu kayak gini cuma. Jadi ketika saya baca ala wa inna man qablakum, nah, jenengan melihat juga Arabnya. Jadi akhirnya dapat faedah pertama, bisa pelan-pelan menerjemahkan. Karena kalau dengan terulang-ulang kitab yang totalnya berapa ini halaman, ratusan halaman, tiap kita ngaji dibaca, lama-lama jenengan terbiasa. Ala, oh ala tu ketahuilah, wa inna, dan sesungguhnya, oh inna tu sesungguhnya. Nanti kan mendapati di kitab-kitab kata-kata inna, ya, man qablakum, min tu oh dari, itu jelas ya. Terus yang gundul, nah, diharokati, digondrongkan istilahnya ya, diharokati. Jadi bisa dikit-dikit, ya. Itu sebenarnya ngaji kitab. Kalau jamaahnya nggak pegang kitabnya, ya berarti bukan ngaji kitab, walaupun dia pegang terjemahannya, ya, tapi tidak apa-apa membantu. Nanti jangan putus asa, lah terjemahannya tidak berguna gitu. Tidak berguna. Cuman afdol kalau ngaji kitab, selama panjenengan itu bisa baca Quran, pegang kitab bahasa Arabnya. Jadi nanti ustadznya baca, perhatikan ala tawilah wa inna, terus gitu telaten. Masih ndak mondok ndak, atau nanti tersemangati, termotivasi belajar bahasa Arab. Olah, aku susah ngikutinya, wes harus belajar bahasa Arab berarti. Iya memang wajib. Jadi pengajian-pengajian jenengan nih, selain kajian-kajian ilmu, juga harus kaji-kaji alat kalau bisa. Kapan, sebulan sekali, sebulan 2 kali. Nah, ada juga pelajaran bahasa Arabnya. Ya. Tapi cuman mungkin pelan-pelan ya, bertahap, tidak masalah. Apa kata Nabi SAW? Ini hadis disebut hadis iftirakul ummah namanya, Pak. Hadis perpecahan umat. Ya. Nah, dari hadis inilah
judul bab ini diambil. Firqah an-najiyah, golongan yang selamat. Diambil dari mana? Dari hadis ini. Sebab dalam hadis ini nanti disebutkan semuanya itu sesat, semuanya terancam neraka kecuali satu yang najiyah, satu yang selamat. Gitu. Selamat di dunia dari kesesatan dan di akhirat dari api neraka, dari azab, dari siksa. Jadi istilah firqah najiyah diambil dari mana? Dari hadis iftirakul ummah. Apa iftirakul ummah? Perpecahan ummah. Jadi istilah al-firqah najiyah bukan nama yang dibuat-buat oleh manusia, bukan. Tapi istilah firqah najiyah adalah oleh para ulama diambil dari hadis. Sebagaimana istilah ahli sunnah. Ya. Taib, ala ketahuilah kata Nabi. Wa inna man qablakum min ahli kitab. Sesungguhnya orang sebelum kalian dari golongan ahli kitab, iftaraku, mereka telah berpecah belah. Ahli kitab yang dimaksud Yahudi, Nasrani. Maksud ahli kitab bukan berarti ahli yakni pinter, bukan. Jadi ahli itu nggak harus bermakna pinter. Kan kalau kita ya, wah dia ahli ekonomi, dia ahli dagang gitu ya. Pandai dagang, ahli dagang gitu ya. Bukan ahli itu maksudnya. Jadi ahli itu kadang-kadang bermakna sahib. Ahli bermakna sahib, yakni pemilik. Maka ahlul kitab yang dimaksud di sini adalah orang atau kaum yang diberi kitab oleh Allah, yaitu kitab Injil dan kitab Taurat. Maknanya diistilahkanlah untuk mereka al-Yahud wa an-Nasara. Baik. Iftaraku ala 72 millatan, kepada 72 millatan. Millah artinya aliran ya. Millah artinya aliran. Dalam lafaz yang lain firqatan ya. 72 firqatan. Firqatan artinya golongan ya. Taib. Jadi berapa ahli kitab pecahnya? 72. Dalam hadis yang lain itu disebutkan, dalam hadis yang lain disebutkan ya, Yahudi 71, Nasrani 72 gitu. Namun terkadang disebutkan secara umum ya 72 itu saja. Wa inna hadhil millah ya. Jadi kata-kata millah itu bisa dimaknai agama ya, bisa dimaknai golongan, bisa dimaknai aliran ya. Wa inna hadhil millah, dan sesungguhnya millah ini maksud millah yakni umat ini, umat Islam, agama Islam, tapi bukan agama tapi umat. Karena kalau agama itu tidak berpecah belah cuma. Yang berpecah belah itu apanya sih? Pemahaman manusia terhadap agama, bukan agamanya. Islam hanya satu. Namun manusianya sesat sehingga ada Islam ini, Islam, bahkan ada Islam itu kesesatan Islam Nusantara itu. Apalagi tujuannya memang untuk melestarikan budaya yang bertentangan dengan syariat. Seperti sedekah bumi itu, ngubur kepala kerbau untuk cari selamat, ruatan itu kan ya, klinik perdukunan itu dibudayakan. Dewi Sri katanya, dewinya padi itu kan harus dihormati, dijunjung tinggi, dikasih sesajen. Itu kata tokoh-tokoh Indonesia. Ya, semoga ya Allah menyelamatkan negeri ini dari al-a'immah al-mudillin. Nabi itu yang dikhawatirkan para tokoh namun sesat. Nek rakyat sing sesat tidak masalah. Bukan tidak masalah ya masalah, tapi tidak separah tokoh. Kalau tokoh kan diikuti jemaah. Tokoh itu diikuti. Sehingga tokoh yang sesat bahaya. Ya. Nah, wa inna hadhil millah satabtariku, dan sesungguhnya hadhil millah ay hadhil ummah, umat ini, umat Islam, satabtariku akan berpecah. Kok akan? Kalau Yahudi sudah, iya. Makanya dengan kalau satabtariku fiilnya beda. Fiilnya fiil mudhari, belum terjadi, akan. Kalau Yahudi fiil madhi sudah, karena sudah terjadi. Satabtariku akan terjadi, akan berpecah belah. Karena di zaman Rasul memang belum.
akan pecahnya ya di zaman kita ini. Baik. Berapa? Ala 73 kepada 73. Jadi kalau ngejah bilangan dalam bahasa Arab, puluhannya dulu baru satuan. Jadi 73 satuan dulu baru puluhan, namun menyebutnya kita tentu puluhan dulu, 73. Kalau di Arab, bahasa Arab satuan dulu. 73. Salasin itu 3, wasab'in 70. Kemudian Nabi merinci sintan wasab'un finnar, yang 72 di neraka, wahidatun fil jannah, dan yang satu di surga. Wahiyal jamaah, yang satu itu adalah al jamaah. Yang satu itu siapa? Al jamaah. Tolong, ini jamaah apa yang dimaksud? Jamaah hissiyah atau jamaah ma'nawiyah? Ma'nawiyah, yakni yang ittiba kepada Nabi dan para sahabat. Dalam hadis yang lain dijelaskan definisi atau maksud jamaah yang selamat di sini. Maka na'alaihi ana wa ashabi, itu man kana alaihi ana wa ashabi, siapa yang ada di atas jalanku dan para sahabatku. Nah, inilah yang dimaksud oleh Abdullah bin Mas'ud. Jamaah itu mawafaqal haqqa walau kunta wahdaka, ya, yang engkau berada di atas kebenaran walaupun sendirian. Maka para jamaah sekalian, antum wajib bersabar. Orang ketika iltizam dengan sunnah, ketika berpegang dengan sunnah, mustahil gitu ya, tidak mendapatkan gangguan, karena itu sudah sunnatullah. Jangankan kita yang akhlak kita mungkin jauh dari petunjuk Nabi, akhlak kita ya. Dan Nabi sendiri yang sudah berakhlak, bahkan Allah memujinya dengan wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlak Nabi itu bukan lagi mulia, akhlak Nabi itu agung. Tetap saja jemaah, namanya mendakwahkan dakwah kepada tauhid, tetap saja digila-gilakan, dihina, bahkan ketika Nabi berdakwah di Taif, diusir oleh penduduk Taif. Bagaimana cara mengusirnya? Penduduk Taif itu disuruh baris 2 barisan, ya, termasuk anak-anak, orang dewasa, pemuda, baris 2 barisan. Lalu Nabi dan Zaid bin Harithah disuruh lewat di hadapan barisan itu sambil dilemparinya dengan sandal, dengan batu. Ngusirnya kayak gitu. Nah, kita kalaupun diusir misalnya zaman sekarang dakwah, kayaknya nggak sampai gitu-gitu amat ngusirnya. Paling ya pakai banser paling. Tidak ada pakai dilemparin batu, ya. Maka jemaah sekalian wajib sabar. Sehingga Nabi pun bersabda, al-mutamassik fi akhir zaman kal qabid 'ala al-jamr, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yang berpegang di atas sunnah di akhir zaman seperti memegang bara api. Dalam lafaz as-sabir, ya, orang yang bersabar di akhir zaman itu mendapatkan pahala 50 sahabat. Yani bukan dalam hal keutamaan mengalahkan sahabat, tidak, enggak mungkin sahabat dikalahkan. Tapi 50 sahabat itu dalam hal pahala karena beratnya cuma. Nah, itulah perjuangan kita sebenarnya. Maka jangan cengeng ketika baru disebut cingkrang, jenggotan, baru disebut teroris. Jangan cengeng, sabar. Sabar. Kan lalu kalau dihina begitu, antum cukur jenggot antum, atau istrinya buka cadar lagi, lah, justru disitulah perjuangan, disitulah hakikat jihad sebenarnya. Jadi jihad itu sekarang ketika tidak mampu melawan orang kafir dengan fisik senjata, jihad kita adalah dengan membela agama, dengan berpegang dengan sunnah, dengan menjalankan sunnah. Karena dengan menjalankan sunnah antum sudah berdakwah itu. Antum dengan berjenggot itu sebenarnya sudah berdakwah, jadi mencontohkan kepada manusia. Jadi dakwah bil hal namanya. Dakwah bil hal, bukan dakwah bil lisan, bukan dengan ceramah, bukan, tapi dengan praktek antum dalam menjalankan sunnah. Antum cingkrang juga dalam rangka antum berdakwah, memberi contoh. Maka niatkan. Para ibu-ibu pakai jilbab panjang lebar dalam rangka berdakwah, memberi contoh kepada orang awam, dan itu berpahala. Berpahala. Dan jemaah sekalian, indahnya hidup di atas sunnah adalah pahala itu terus mengalir. Selama antum jenggotan, selama itu pula Allah catat pahala. Kecuali kalau jenggot bisa disimpan, ya. Simpan dulu jenggotnya. Nah, ketika disimpan pahalanya hilang. Pakai lagi berpahala.
Begitu. Para ibu-ibu juga gitu. Selama memakai jilbab, Islam itu boleh berpahala. Keluar misalnya ke pasar pakai jilbab, sudah. Selama itu berpahala. Ya. Di rumah dicopot lagi, belum. Nggak ada pahala. Nanti pakai jilbab lagi, berpahala lagi. Terus demikian. Maka kemarin saya sampaikan, kalau ada wanita meninggal dunia di jalan sedang tidak pakai jilbab atau terbuka auratnya, tabarruj, pakai bikini dan semisalnya, ketabrak mobil misalnya, naudzubillah min dzalik, maka matinya su'ul khatimah. Karena mati dalam keadaan sedang mengumbar aurat. Ya. Maka sebaliknya wanita berjilbab ada apa-apa di jalan kena musibah, maka baginya pahala sebagai husnul khatimah. Nah, wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain, kulluhum finnari illa millatan wahidatan. Semuanya di neraka. Maksud di neraka bukan pasti ya. Bukan pasti. Tapi terancam neraka. Seperti kalau ada misalnya berjemaah orang yang berzina, misalnya finnar, di neraka, itu maksudnya bukan pasti orang yang berzina masuk neraka, tidak. Karena bisa jadi orang yang berzina tidak jadi masuk nerakanya, namun terancamnya ya terancam, namun gak jadi karena sebab apa? Karena sebab syafaat atau karena sebab rahmat Allah. Jadi terancam. Jadi hati-hati, kita ini bukan memponis, tidak sedang memponis. Nabi sedang mengatakan begini nih, kulluhum finnar, semuanya di neraka, ini semuanya terancam dengan neraka. Berarti sesat. Illa kecuali satu yang tidak terancam, yaitu ma'ana alaihi wa ashabi. Taib, tolong dicatat, ma'ana alaihi wa ashabi ini tafsir terhadap arti al-jamaah al-ma'nawiyah. Jadi itu apa-apa yang dia berada di atas jalanku, atau apa yang aku berada di atasnya dan para sahabatku. Itu yang dimaksud dengan al-jamaah. Taib ya. Taib, kaitan hadis ini apa dengan bab kita al-firqah an-najiyah? Kaitannya adalah justru dari hadis inilah istilah firqah najiyah diambil. Dari hadis inilah istilah firqah najiyah diambil. Karena maksud najiyah selamat. Kan kata Nabi, berapa masuk neraka? 72. Yang selamat berapa? 1. Nah, itulah yang selamat, firqah najiyah itu. Oleh karena itu ini sifat jemaah, milik siapapun. Tidak boleh diklaim oleh satu golongan. Pokoknya siapa yang berada di atas jalan Rasul dan para sahabat, dialah firqah najiyah. Dialah yang dijamin selamat di dunia minad dhalal wa fil akhirah minan nar. Dia yang selamat di dunia dari kesesatan, di akhirat dari api neraka. Jadi jangan diaku oleh satu golongan, ormas tertentu. Oh, ormas ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, firqah najiyah, yang lain tidak. Lah, siapapun. Maka ini bukan golongan, bukan organisasi ya, tapi ini sifat berjamaah. Sifat yang kita wajib dalam beragama mengikuti mereka. Taib, yang kelima sekarang. Wa an ibni Mas'udin, dan dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini kunyah. Jadi kunyah itu nama yang diawali dengan Abu atau Ibnu atau Ummu ya. Kadang-kadang orang lebih terkenal dengan kunyahnya. Seperti Abu Qatadah, Abu Hurairah, Abu Gozi juga kan lebih terkenal kunyahnya ya. Nama aslinya. Jadi kunyah. Dan berkunyah itu sunnah cuma. Sunnah. Misalnya antum punya anak fulan, berkunyah dengan nama anak antum, itu sunnah ya. Sehingga para sahabat banyak yang berkunyah. Taib. Bahkan Nabi pun berkunyah, beliau Abul Qasim ya. Anak Nabi yang pertama laki-laki namanya Al-Qasim. Taib, berapa anak Nabi semuanya? Lah, yang rajih 6. Perempuan 4, laki-laki 2. Adapun Thayyib itu nama lain daripada anak Nabi. Jadi sebenarnya laki-lakinya 2 saja. Yang pertama, oh afwan, iya 6 ditambah 1 dengan Ibrahim ya. Nah, maksud anak yang dari siapa? Yang dari Khadijah itu 6. Adapun yang dari Ummul Walad ya, dari budak
namanya Maria Al-Qibtiyah, hadiah dari Raja Qibti dari Mesir optik kuno gitu ya, memberi hadiah perempuan. Maka itu bukan istri Nabi, tapi hadiah budak. Maka istri Nabi totalnya berapa? 11. Meninggal dunia ketika Nabi masih hidup. Meninggal dunia ketika Nabi masih hidup 2. Yang Nabi meninggalkan istrinya berarti 9. Total semuanya 11. Pertanyaan, yang 2 meninggal ketika Nabi masih hidup siapa? 1. Khadijah bintu Khuwailid. Khadijah bintu Khuwailid. Yang kedua dikasih hadiah kalau bisa nebak. Yang kedua hadiahnya cuma tidak ada hadiahnya. Hah? Siapa yang kedua? Meninggal saat Nabi masih hidup, yang digelari dengan Ummul Masakin, ibundanya orang-orang miskin karena saking dermawannya. Makanya ketika Nabi mengatakan, ya, yang di antara kalian yang mendahului aku, kata yang paling panjang tangannya. Di antara kalian yang mendahului aku, yang paling panjang tangannya. Lalu para istri Nabi pada ngukur tangan mereka, sing berapa meter itu. Ternyata ketika siapa? Ketika beliau ini meninggal, baru sadar semua para istri Nabi yang dimaksud panjang tangan adalah yang rajin sedekah, bahkan digelar dengan Ummul Masakin. Siapa ibu-ibu? Istri Nabi yang meninggal saat Nabi masih hidup. 1 Khadijah binti Khuwailid, yang kedua gak jadi hadiahnya ya. Baik. Namanya Zainab. Tapi Zainab ada 2 loh. Yang mana dulu? Zainab bintu atau binti Khuzaimah Al-Hilaliyah. Yang satu lagi Zainab binti Jahsh. Itu ada 2 Zainab ya, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba panjenengan kalau disuruh menghafal sekarang menyebutkan 11 istri Nabi dengan nama bapak-bapak mereka, kira-kira gimana cuma? Kalau tidak berarti durhaka kita ini, nggak tahu nama ibunda kita sendiri. Ya, wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri Nabi itu adalah ibu-ibu kita kaum mukminin. Lah kalau ada orang nggak tahu nama ibunya sendiri, durhaka ya mah, durhaka. Ya. Taib ya. Yang 5 dari Quraisy, sisanya bukan Quraisy. Yang 5 Quraisy. Siapa yang 5? Taib, Aisyah binti Abi Bakar Siddiq. Yang kedua Hafsah binti Umar. Yang 3 Aywa Saudah binti Zam'ah. Terus anaknya Abu Sufyan, Ummu Habibah, namanya Ramlah binti Abi Sufyan. Satu lagi Ummu Salamah, namanya Hindun ya. Nah, Ummu Salamah. Itu semua wanita Quraisy yang 5. Sisanya bukan. Bahkan ada dari Yahudi, siapa? Sofia binti Huyai Al-Akhtab. Bahkan termasuk anak keturunan dari Nabi Harun alaihi salam, berarti Musa pamannya, Harun bapaknya. Maka ketika Sofia pernah nangis ya, sebab diledek sama Aisyah. Kata Aisyah, kamu nih perempuan Yahudi katanya. Padahal Nabi, tapi perhatikan jemaah, Nabi tidak menikahi satupun ahli kitab. Hatta Sofia ketika menikah dengan Nabi itu sudah masuk Islam terlebih dahulu. Jadi bukan menikahi dalam keadaan, itu kan rampasan perang asalnya. Sofia itu tawanan perang. Lalu para sahabat menganjurkan karena dia demi menghormati juga, karena dia anaknya tokoh besar, dan suaminya juga suaminya juga tokoh besar di kalangan Yahudi, maka demi menghormati Nabi menikahinya. Dan memang dikenal kecantikannya, namanya orang Bani Israel ya, anak keturunan Israel terkenal dengan kecantikannya. Baik, namun dia pendek. Nah, diledek sama Aisyah radhiyallahu anha, malu mungkin cemburu, namanya sesama istri Nabi aja cemburu jemaah. Ledek-ledekan. Diledeknya pendek, diledeknya Yahudi. Nangis. Maka Nabi menghiburnya apa? Kata Nabi, kenapa nangis? Kenapa kamu nggak lawan mereka? Katanya Nabi. Kamu bangga-banggalah di depan mereka. Kamu jago-jagoan di depan mereka. Kamu katakan, kata Nabi, bahwa kalian
cuman suami yang nabi. Namun aku, jadi ini Nabi menyarankan kepada Sofia. Namun aku siapa? Bapakku Nabi Harun, pamanku Nabi Musa, suamiku Nabi Muhammad SAW. Kenapa kamu nggak banggakan itu katanya? Dan memang bangsa Arab cuma nasab tuh ya sangat menghormati. Artinya memang Sofia bukan anaknya Harun, bukan, namun dirunut keturunannya apa? Harun. Dan orang Arab akan diam kalau ngomong keturunan sudah. Harun keturunannya, terus Musa berarti pamannya, Nabi Muhammad berarti suaminya. Taib ya. Kemudian berjamaah. Taib. Nama aslinya Abdullah Ibnu Mas'ud, yani Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat garis untuk kami. Ya. Jadi terkadang Nabi dalam mengajarkan ilmu dengan para sahabat itu subhanallah pakai apa? Pakai coretan-coretan. Maka kita pun bagus. Mungkin suatu saat nanti kalau ada papan tulis ya kita sambil yakni mengajarkan ilmu dengan pakai papan tulis supaya lebih paham. Hatta Nabi membuat garis, namun bukan di papan tulis, kalau Nabi di tanah. Nabi membuat garis ya. Sallallahu alaihi wasallam khattan biyadihi, satu garisan dengan tangannya Nabi. Sumaqala, jadi Nabi membuat garis gitu red gitulah ya, lurus red. Lalu Nabi mengatakan hada sabilullahi mustaqima. Kata Nabi, ini garis lurus ini jalan Allah yang lurus. Jelas sama ya? Lalu wa khatta khututan an yaminihi wa shimalihi. Lalu Nabi membuat garis-garis di sebelah kiri dan kanannya dari garis lurus tadi. Garis gini ya. Nah, gini. Lurus garis, kemudian kiri kanannya buat garis kecil-kecil. Lalu Nabi mengatakan, "Tsumma qala hadhihi as-subul." Kata Nabi, nah ini yang garis-garis di kiri kanan itu jalan-jalan yang menyimpang. Subul artinya jalan-jalan, para jemaah. Laisa minha sabil illa alaihi syaitan yad'u ilaihi. Tidak ada di antara jalan-jalan tadi ya, illa kecuali alaihi, di atas jalan itu ada setan. Yad'u ilaihi, yang menyeru kepada jalan tersebut. Apa maksud syaitan di sini jemaah? Dai-dai penyesat. Subhanallah ya, sudah gitu dari zaman dulunya Nabi sudah memprediksi. Jadi setiap jalan penyimpangan itu mesti ada dai-nya yang ngajak, ayo mari ke sini. Kata Syiah, ayo ke Syiah masuk, ayo ke aliran liberal, ayo ke tarekat. Terus ada dai-nya. Dari jalan lurus tadi ada jalan-jalan yang setiap jalan ada penyerunya. Summa qara'a qaulahu ta'ala. Kemudian beliau Rasulullah SAW membacakan firman Allah Ta'ala ya, di surah apa ini jemaah? Berapa? Taib, Al-An'am 153 ya. Nah, Allah mengatakan wa anna hadza sirati mustaqima, dan sungguhnya ini adalah jalanku mustaqima, yang lurus. Kata Allah, fattabi'uhu, maka ikutilah jalan lurus itu. Wala tattabi'us subula, dan jangan kalian mengikuti subul. Apa subul tadi? Jalan-jalan yang menyimpang. Nah, ditafsirkan oleh para ulama ahli tafsir, para jamaah, seperti Ibnu Abbas, Ali bin Abi Thalib, as-subul artinya al-bid'ah wad dhalalat. Al-bid'ah wad dhalalat. Subul artinya kebid'ahan dan kesesatan. Wallahi jemaah, fitnah ini luar biasa. Demikian samarnya kesesatan di zaman sekarang. Dan kesesatan itu berdalil. Kadang dalil nampaknya kuat sekali, sehingga hati ini kadang-kadang lemah. Maka hati-hati jemaah, enggak boleh duduk, enggak boleh kita baca-baca, buka-buka situs-situsnya, yakni aliran-aliran sesat, enggak boleh. Karena demikian kuat syubhatnya. Ya. Seperti yang merayakan Maulid misalnya, kalau melihat walaupun dalilnya kalau menurut para ahli ilmu jelas nampak itu rapuh sekali, tapi kalau kata orang awam misalnya
Kenapa kalian larang kami maulid? Bukankah maulid baca salawat? Bukankah maulid baca Quran? Bukankah maulid sedekah? Kenapa dilarang? Apa maulid nih joget-joget? Walaupun ada yang joget, cuman oke lah, nggak ada. Maulid baik. Nah, orang awam, iya, kok bisa itu dilarang? Kan baca Quran, baca sejarah Nabi, gitu. Maka syubhat coba. Padahal hakikatnya bukan masalah baca Quran, bukan apa-apa, tapi merayakan. Dan sebuah kaidah para jamaah, suatu ibadah yang asalnya mutlak, ketika diikat dengan waktu tertentu, maka itu bid'ah namanya. Tahajud sunnah tidak? Oh, luar biasa, agung sekali. Tapi kalau tahajud dilakukan oleh seorang muslim pada malam nisfu Sya'ban atau malam Jumat dengan keyakinan lebih afdal, apa hukumnya menjadi bid'ah? Dari mana sisi bid'ahnya ini disebut dengan bid'ah idhofiyah? Itu begini. Bid'ah itu ada hakikiyah, ada idhofiyah. Bid'ah hakikiyah memang gak ada asal sama sekali. Jadi hakiki, murni, asli, gak ada sama sekali. Tapi idhofi, bid'ah yang asalnya ada dasar, ada sandaran, namun prakteknya yang salah, bilangannya yang ditetapkan, waktunya yang ditetapkan, diada-adakan tanpa ada dasarnya. Seperti baca Quran. Baca Quran asalnya bagaimana? Ibadah. Tapi ketika ditetapkan, dibaca sekian kali, dibaca malam ini dengan khasiat ini dan itu. Makanya penjenengan nih ibu-ibu, tolong jangan baper. Kalau ada postingan di WhatsApp, ada postingan di Facebook atau di media-media apapun, ya, postingan itu baca ini sekian kali, khasiatnya ini, baca ini 17 kali khasiatnya ini, bacalah. Kadang-kadang yang diperintahkan baca memang murni Al-Quran sahih, kadang zikir yang benar dari Nabi asalnya, namun sekian kali di malam Rabu khasiatnya ini, itu yang bid'ahnya. Maka jangan mudah baper. Wah, ini mantap ini, iya, tak goleh-goleh ini amalan ini, ya, karena khasiatnya rezeki datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Khasiatnya jomblo yang lama akan cepat kawin. Mohon maaf ada jomblo di sini, tapi nggak boleh ya, harus segera menikah. Yang ketiga apa? Banyak macam-macam. Itu jangan mudah baper kita cuma. Tidak boleh, ya. Dan rata-rata jarang dari agama kita itu ada, namun jarang. Saya katakan ada, seperti menjenguk orang sakit dibaca 7 kali, Allah akan sembuhkan, ya. Baca as-sallallahu rabbal arsyil azim an yashfiyaka. Itu hadis sahih ada. Kita tidak menafikan, namun jarang begitu tuh. 17 kali khasiatnya ini, itu sangat jarang sekali. Bahkan enggak ada, ya. Artinya zikir-zikir yang selain diajarkan oleh Nabi dalam sunnah sangat jarang sekali yang lafaz-lafaz seperti itu. Yang dibaca sekian kali, apalagi ditetapkan malam ini, kan ada itu. Khasiatnya ini, itu enggak ada. Ya, maka jangan mudah tertipu dengan bagus isinya atau menarik dan semisalnya. Baik ya, apa makna subul dalam ayat? Al-bid'ah wa dhalalat. Lalu fatafarraqa bikum an sabilih, sehingga kalian berpecah, ya, dari jalan, dari tercerai kalian dari jalannya, jadi dari jalan Allah. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Yang demikian itulah Allah mewasiatkan kepada kalian dengannya agar kalian bertakwa. Jadi subhanallah, ini wasiat Allah. Cuma tidak boleh kita mengikuti kebid'ahan-kebid'ahan, kesesatan-kesesatan, ya, alasan apapun. Enggak boleh juga ta'awun, bertolong-menolong, ya, membantu untuk urusan-urusan kesesatan, kebid'ahan. Baik. Yang ke berapa? 6. Nah, taib kaitan dulu, kaitan hadis ini ikhwan dengan bab kita al-firqah najiyah, yakni firqah najiyah, golongan yang selamat itu apa? Golongan yang ittiba kepada sunnah dan menjauhi, tidak mengikuti subul, ya, tidak mengikuti subul, itu kebid'ahan. Maka di antara prinsip ahli sunnah, kata Imam Ahmad dalam kitabnya Usul Sunnah, Imam Ahmad mengatakan usul sunnati indana tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iktida'u bihim wa tarkul bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah. Kata Imam Ahmad, prinsip sunnah menurut kami adalah berpegang teguh dengan petunjuk para sahabat dan meneladani mereka, dan wa tarkul bid'ah,
meninggalkan kebid'ahan. Jadi bukanlah disebut ahli sunnah dan kontradiksi, disebut ahli sunnah tapi amaliyahnya sehari-harinya bid'ah. Ya. Maka biarlah kalau hanya sekedar pengakuan. Ya. Yang ke-6. Wa qala Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani, yang benar bukan Jailani tapi Jilani. Siapa ini Syekh Abdul Qadir Jilani? Seorang ulama, ya. Walaupun beliau cenderung kepada terpengaruh dengan ajaran tasawuf, namun di antara beberapa pemahaman akidah beliau, ya, maka di antaranya benar. Sehingga di dalam kitab ini beliau sebutkan namanya fi kitabihi Al-Gunyah. Ada kitab beliau namanya Al-Gunyah, kitab Syekh Abdul Qadir Jailani. Di kitabnya Al-Gunyah mengatakan, amma al-firqatun najiyah fahiya ahlu sunnati wal jamaah wa ahlu sunnati la isma lahum illa ismun wahid wa huwa ashabul hadis. Jadi kita muallif mengambil perkataan Syekh Abdul Qadir Jailani supaya ingin menunjukkan bahwa itulah istilah firqah najiyah juga dikenal oleh seluruh ulama-ulama, bukan hanya oleh ulama-ulama misalnya yang dikenal, ya, ulama-ulama Wahabi saja gitu istilahnya, tapi banyak ulama-ulama yang lain mengenal istilah firqah najiyah. Kata beliau, ammal firqatun najiyah, adapun yang disebut istilah firqah najiyah, fahiya, maka dia adalah ahlus sunnati wal jamaah. Dia ahlus sunnah wal jamaah. Wa ahlus sunnah, dan namanya ahlus sunnah tidak ada nama bagi mereka kecuali nama yang satu saja, yaitu ashabul hadis. Jadi istilah lain ahlus sunnah juga maknanya ahlul hadis. Ya. Ini orang yang berkecimpung di dunia hadis. Ya. Ahlus sunnah juga ahlul hadis. Sebagaimana kata Al-Imamu Ahmad, ya. Imam Ahmad mengatakan ketika disebutkan hadis tentang Taifal Mansurah, golongan yang ditolong Allah, kata Imam Ahmad, in lam takun hadhihi Taifal Mansurah ashabal hadis fala adri manhum. Kata Imam Ahmad, kalau bukan golongan yang ditolong Allah itu adalah ashabul hadis, saya tidak tahu lagi siapa mereka. Artinya istilah-istilah lain ya untuk ahlus sunnah adalah ahlul hadis, ahlus sunnah, ahlul athar, salafiyin atau salafiyun. Ini salafi, ini orang yang berpegang dengan pemahaman para salaf, dinisbatkan kepada salaf, maka istilahnya salafi. Sebagaimana saya, karena orang Sunda maka saya sebut Sundawi. Jenengan orang mana? Orang Surabaya, Al-Jawi atau Al-Jawi. Tapi ya, itu penisbatan. Jadi istilah salaf itu bukan golongan, bukan ormas ya, tapi juga sifat. Siapapun dia yang berpegang dengan pemahaman para salaf dalam beragama, dia salafi, ahli sunnah. Itu nama yang itu juga maknanya. Taib. Yang ketujuh, terakhir di bab ini, ya'muruna Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh kata beliau, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita, ya'muruna, ya, an ta'tasima jami'an, untuk berpegang teguh semuanya kita bil Qur'anil Karim, kepada Al-Qur'anul Karim, seperti pada ayat-ayat sebelumnya ya, wa'tasimu bi hablillah jami'an wa la tafarraqu wa alla nakuna minal musyrikin al mutafariqin. Dan kita juga dilarang, diperintah oleh Allah agar jangan seperti orang-orang musyrik yang mutafariqin. Apa mutafariqin? Yang berpecah belah fi dinihim, pada agama mereka, syi'an wa ahzaban, bergolongan-golongan dan berkelompok-kelompok, berhizib-hizib. Itu di surat apa jemaah? Surah Ar-Rum. Wa la takunu minal musyrikin minal ladzina farqu dinahum wa kanu syi'an. Jadi Syekh di sini seolah-olah menyimpulkan apa yang beliau bawakan dari 6 pendalilan di atas gitu istilahnya. Kemudian kata beliau, wa yukhbiruna ar-rasulul karim, dan Rasul yang mulia telah mengkabarkan kepada kita, annal yahuda wan nasara, bahwasannya orang Yahudi dan orang Nasrani, tafarraqu katsiran, telah berpecah belah kepada banyak golongan, wa annal muslimina, dan bahwasanya orang-orang muslim, kata Nabi apa? Sayaftariquna aktsara minhum,
Nah, perhatikan jemaah. Yahudi Nasrani pecah belah banyak. Lah, Nabi mengabarkan umat Islam lebih banyak lagi ternyata sektenya. Lebih banyak lagi. Aksar minhu. Ya kan? Umat Islam berapa kata Nabi? 73. Yahudi berapa? Nah, Yahudi 72 itu jemaah yang satu tetap benar. Jadi masing-masing itu tetap yang satu benar. Jadi betul-betul pengikut Nabi Musa, betul-betul pengikut Nabi Isa yang satu, dan itu yang masuk surga. Ya. Sama hanya kita. Yang benar satu itu yang betul-betul pengikut Nabi Muhammad, ittiba kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba antum perhatikan orang yang sudah mengaji seperti ini, perhatikan selalu ingin apa yang dilakukan Nabi. Ingin bagaimana pakaiannya. Kata Nabi jangan cingkrang. Apa? Kata Nabi SAW, ma asfala minal izar, ma asfala minal qa'bain minal izari fa finnar. Ya, ma asfala al-qa'bain minal izari fa finnar. Apa saja yang di bawah mata kaki dari izar kain, maka dia di neraka. Nah, kita berusaha karena itibanya kita kepada Nabi, karena Nabi ngomong begitu kita itiba. Dalam hal apa saja, dalam ibadah, dalam sholat, praktek sholat juga demikian. Sebab Nabi memerintahkan sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Maka sholatnya pun kita lihat bagaimana hadisnya, bagaimana angkat tangan itu sampai mana. Kan orang yang tidak itiba kepada Nabi angkat tangannya sembarangan. Ada yang Allah begini cuman Allah ini mana? Hadisnya kan jelas ya, sebahu atau seteringnya itu dalam hadis dan menghadap ke arah kiblat. Ya. Jadi ada yang sembarangan begini, maknanya berarti dia tidak ittiba kepada sunnah. Dalam hal-hal yang lain juga demikian. Baik ya. Kemudian wa anna hadhihi al-firaqa satakunu urdatan lidukhulin nar. Dan kelompok-kelompok itu, kelompok-kelompok ini, maksud kelompok-kelompok yang sesat tadi, selain satu kelompok tadi, urdatan lidukhulin nar, bisa menghantarkan kepada masuk neraka, linhirafiha karena penyimpangannya, wa bu'diha dan karena jauhnya, an kitabi rabbiha wa sunnati nabiyha, dari kitab Rabbnya dan dari sunnah nabinya. Jelas semuanya. Dan itulah awal mula bencana para jemaah. Jadi bencana itu akan turun manakala kaum muslimin jauh dari agama, jauh dari Al-Quran, jauh dari sunnah, enggak mau mempelajarinya, cuek kepada agama. Tidak, kita itu diperintahkan para jemaah oleh Allah dalam Quran untuk menghadapkan wajah kita. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Hadapkan wajahmu kepada agama yang lurus. Apa maksudnya? Fokus kepada agama. Jadi menghadapkan wajah di sini maknanya apa? Fokus. Jadi serius kita beragama tuh, jangan ala kadar saja. Kan banyak sekarang orang Islam yang tidak ngerti dari sejak kecil sampai dewasa, tidak ngerti apa-apa. Wis pokoknya melo-melo sekapa. Ojo terlalu dalam agama kok malah takutnya gendeng katanya. Terlalu serius agama malah gendeng. Lah jemaah, justru itu yang sesat-sesat. Ya. Taib ya. Jadi berpaling dari kitab, berpaling dari sunnah. Al-mutamassika ya, wa bu'diha min kitabi rabbiha wa sunnati nabiha al-mutamassikati bil kitabi wa sunnati sahihah. Dan juga jauh dari berpegang dari apa? Jauh dari berpegang dengan kitab dan sunnah yang sahih. Kalaupun ada hadisnya palsu cuma. Senang sekali dengan hadis-hadis palsu. Ya. Hadis-hadis yang aneh-aneh. Jadi hadis palsu itu cuma amalan sedikit tapi pahalanya luar biasa. Seperti barang siapa yang puasa sehari di hari Asyura, barang siapa yang puasa sehari di bulan Rajab misalnya, dia mendapatkan pahala seperti 60 tahun ibadahnya malaikat misalnya, 60.000 kali haji umroh misalnya. Itu keterlaluan. Jarang, hadis-hadis saya itu jarang. Ya, amalan sedikit pahalanya ya 60.000 kali haji misalnya. Tidak ada seperti itu. Nah, wa amali ashabir Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan jauh dari amalan para sahabat Rasul
sallallahu alaihi wasallam. Lalu saya mendoa di sini, Allahumma ij'alna minal firqatin najiyah wa waffiqil muslimina li ayyakunu minha. Ya, amin. Kita aminkan ini doa muallif ya. Ya Allah, jadikan kami dari golongan yang selamat, firqan najiyah. Wa waffiqil muslimin, dan juga semoga muslimin saudara kami. Lihat, enggak ada kita ingin kapling surga. Justru kita doakan semua muslimin ya Allah agar li ayyakunu minha, agar termasuk semuanya firqah an-najiyah. Semua saja, mau orang NU-nya, mau orang Muhammadiyahnya, kita doakan semoga kaum muslimin termasuk atau dalam diberi pemahaman golongan selamat ahli sunnah wal jamaah, sehingga masuk surga bersama kita rame-rame bareng-bareng. Jadi tidak ada istilah Wahabi ingin kapling surga. Justru cerewetnya kita itu karena cerewet dengan amalan orang lainnya, usil, kepo. Ini dalam rangka nasihat. Justru kita tidak mau masuk surga sendiri, ya, nggak mau. Justru ingin kita, saudara kita nih jangan berbuat syirik, jangan berbuat bid'ah, agar kita sama-sama masuk surga, gitu ya. Cuman apa yang menjadi balasannya malah, ya itu tadi, wajib bersabar. Masuk ke bab yang baru nanti, Minhaj al-Firqatin Najiyah. Kalau tadi definisi firqah najiyah itu apa sebenarnya? Tadi sudah disebutkan di dalilnya ya. Intinya cuma orang yang bersatu di atas kebenaran, yang berpegang di atas sunnah, yang menjauhi perkara-perkara bid'ah. Nah, itu golongan yang selamat. Selamat di dunia dari kesesatan, di akhirat dari azab. Adapun yang kedua nih, poin kedua nanti, Minhaj al-Firqah najiyah, jalan golongan yang selamat. Di sini lebih cenderung nanti kepada metode. Minhaj itu kan metode. Jadi metode beragamanya golongan yang selamat. Bagaimana dalam beragama? Karena cuma sekalian hakikatnya kita sebenarnya sekarang pada ribut ya tentang maulid bid'ah, yang satu sunnah, yang satu bid'ah, yang satu mengatakan sunnah, yang satu mengatakan bid'ah, atau yang satu mengatakan cinta Nabi. Ini hakikatnya bukan masalah maulidnya saja, tapi dalam cara beragama yang sudah memang berbeda. Metode, maka nanti bukan hanya maulid kan, akan banyak manaqiban, yasinan, tahlilan, dan seabrek yang sesat lainnya. Karena sebab apa? Caranya beragama yang berbeda, sumber pondasi landasannya. Maka yang perlu diluruskan di umat ini jangan langsung ponis ini bid'ah, ini bid'ah, bingung mereka. Apa kok baca Quran kok nggak oleh? Nah, karena tidak paham manhajnya, metode dalam beragama. Akan khusus, makanya antum jangan debat dengan dalam hal seperti itu, tidak usah. Karena mereka bingung dasarnya karena sudah berbeda, cara metode beragama yang beda. Kan metode agama itu dalil Quran, sunnah ala fahmi salafil ummah. Kalau mereka kan tidak, kadang Quran sunnah saja dikalahkan dengan apa? Dengan ra'yu, dengan pendapat, dengan akal kadang. Ya, akal. Kan ini baik gitu kan, itu akal. Padahal niat baik saja tidak cukup. Nah, ini penting nanti pembahasan ini insyaallah. Ya. Tapi saya kira cukup cuma kalau ada yang ditanyakan tafadhol ibu-ibu yang bertanya. Terus mohon perhatikan dalam mengkaji kajian-kajian kita, jangan mudah tersinggungan, jangan mudah purian istilahnya ya. Tersinggung disampaikan ini bid'ah, ini syirik. Justru itu bahan kajian kita. Ya. Semakin penasaran harusnya, semakin ingin tahu kenapa kok bid'ah, kenapa kok dilarang. Maka caranya harus bersabar kita. Ya. Kemudian usahakan dalam setiap kajian-kajian kita untuk mencatat, sebab Nabi mengatakan qaidul ilma bil kitabah, ikatlah ilmu dengan catatan, perjuangan. Dan di antara faedah mencatat adalah bisa kita memurojaah. Dan juga kadang dengan mencatat kita akan mudah mengingat. Nanti Allah a'lam. Fadhal kalau ada yang tanya. Fadhal. Saya tolong dijelasin lagi perbedaan madhab. Manhaj dengan madhab. Apa bedanya manhaj dengan madhab? Tapi para jemaah sekalian, kita lihat dari sisi bahasa dulu ya. Kalau
Kalau madhab itu jalan, ya. Kalau manhaj metode. Ada kemiripan, bahkan manhaj sendiri adalah tariq al-wadih. Al-tariq al-wadih. Manhaj adalah jalan yang terang. Adapun madhab juga diterjemahkan jalan. Jadi kalau secara bahasa sama saja, ya, antara madhab dengan manhaj. Namun digunakanlah dalam istilah di mana manhaj lebih luas pada seluruh aspek agama. Kalau madhab disempitkan kepada metode pemahaman ilmu. Seperti ada madhab, kita mengenal istilah madhab fulan, artinya metode jalan fulan di dalam menetapkan sebuah pemahaman ilmu. Seperti madhab Syafi'i, ya berarti jalan, cara dalam penetapan ilmu di kalangan ulama-ulama yang bermadhab Syafi'i atau menurut Imam Syafi'i. Sebenarnya para ulama kita itu nggak ada yang membuat madhab, namun para murid-muridnya lah yang mengabadikan, ya, ajaran-ajaran, ilmu-ilmu yang diambil dari guru-guru mereka. Makanya yang paling banyak muridnya, ya dia nanti yang paling banyak apanya? Literaturnya, seperti madhab Syafi'i, madhab Hambali, ya, yang berbeda dengan madhab Abu Hanifah, ya. Oleh karena itu lebih masyhur madhab nanti, ya, ini madhab Imam Ahmad, madhab Imam Syafi'i. Adapun manhaj, metode dalam beragama di mana dia lebih luas. Hatta akidah, manhaj dengan akidah lebih luas daripada akidah. Lebih luas daripada akidah. Manhaj lebih luas daripada akidah. Manhaj mencakup juga akidah, ya, amaliyah, ya, bahkan ibadah termasuk muamalah itu pakai manhaj, metode, cara, yakni Nabi dan para sahabat beragama. Jadi madhab itu lebih cenderung kepada metode dalam memahami sebuah ilmu. Kalau manhaj, agama secara luas. Nah, jelas ini? Barakallahu fiik. Fadhal. Mengenai itu katakan, kita bersosialisasi dalam masyarakat itu kan ada kegiatan maulid, ya. Nah, kita paham kita bisa berisi, tapi ada istilahnya apa? Kalau itu tarian sumbangan. nah, Kalau kita menyumbang tapi meluruskan niat sekedar sedekah itu gimana? Apakah kita masalah? baik, barakallahu fiik. Jadi kita harus mengetahui kaidah yang ini kaidah bagi semua kegiatan-kegiatannya, yaitu tentang ta'awun. Kaidah dalam berta'awun. Allah mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Maka dari sini pula sebuah kaidah dibuat oleh para ulama, al-musabbib laha hukmu al-mubashir. Al-musabbib laha hukmul mubashir. Artinya sang penyebab, maka dia pun memiliki hukum pelaku. Jadi memfasilitasi sesuatu kebaikan, maka dia dihukumi pelaku kebaikan, jadi mendapatkan pahala kebaikan tersebut. Cuma maka ada orang yang membangun masjid misalnya, pahala orang yang sholat di masjid itu, pahala orang, semua orang yang sholat di masjid itu sampai kepada yang membangun masjid, karena dia memfasilitasi. Demikian pula orang yang memfasilitasi perjudian, walaupun dia tidak berjudi, maka dosa orang yang berjudi akan dibebankan kepada pembuat tempat perjudian, termasuk pelacuran dan semisalnya. Nah, sekarang berkaitan dengan hal itu, contoh yang lain misalnya para jemaah, hatta dalam jual beli pun diharamkan. Dalam jual beli, ketika kita tahu bahwa barang yang kita jual akan digunakan untuk sesuatu yang haram, maka kita haram menjualnya. Subhanallah. Dalam jual beli, padahal itu kan jual beli, ya. Jual beli harusnya kan terserah, bebas kan, sudah beli. Tapi kalau kita tahu bahwa itu untuk digunakan yang haram, maka haram pula bertransaksi tersebut. Contoh misalnya, apa hukum para jemaah menjual tambang? Tambang. Loh, jualan tambang kok haram? Tambang, tampar. Halal? Baik. Lalu ada orang beli tambang ke jenengan, Pak, beli tambang 7 meter, ya, ge opo? Alah, Pak, wis bosen urip aku. Tak gantung diri aku, Pak.
Nah, saat itu menjadi haram jualnya. Karena kita tahu. Kalau tidak tahu, tidak masalah walaupun dia untuk gantung diri. Makanya jenengan kalau jualan jangan banyak tanya sama orang beli. Rugi jenengan. Beli pisang, ada orang beli pisang, layanin tidak? Halal, beli. Tapi beli pisang untuk sesajen nang genderuwo atau nang Nyiroro Kidul. Pak, ono pisangnya Pak, ono Pak, apa? Ada iki lho, sesajen biasa malam Jumat kliwon iki. Tambah beli berasnya, beli ininya, telurnya. Haram memfasilitasi kesyirikan. Jelas ini namanya. Makanya jangan. Toib, bagaimana barang yang bisa digunakan yang halal bisa untuk yang haram. Nah ini baru kita bebas. Seperti apa? Komputer kah, televisi kah, ya. Maka kita tidak usah banyak tanya sudah. Televisi karena dia bisa digunakan halal, bisa digunakan yang haram. Jelas ya. Komputer, HP itu kan bisa halal, bisa haram. Tapi yang mutlak dominasinya haram tidak boleh. Rokok misalnya, masa ada rokok untuk yang halalnya? Rokok mesti untuk disedot semuanya, enggak ada. Apalagi jual rokok untuk jin, untuk cerutu gitu ya, tambah haram lagi. Jadi ta'awun dalam dosa nggak boleh, termasuk dalam hal perayaan-perayaan bid'ah. Walaupun niat kita untuk sedekah, karena pertama dia pasti digunakan untuk acara itu. Yang kedua, bahwa yang menjadi tolak ukur adalah hakikat. Walaupun kita robah niat, tapi tetap hakikatnya untuk itu, maka tetap saja al-ibrah bil haqaiq. Yang menjadi ibrah adalah hakikat. Tapi bagaimana solusi? Ya berarti solusi pinter-pinter jenengan. Yang penting hukumnya syariat mengharamkan, berarti dikembalikan kepada kekuatan iman kita masing-masing. Ada orang yang berani dan orangnya memang mungkin bisa menyampaikan, mohon maaf Pak ya, kalau untuk urusan maulid jenengan tahu bahwa saya tidak merayakan, otomatis untuk hal-hal seperti itu saya tidak bisa menyumbang. Tapi untuk hal yang lain monggo. Ada urusan-urusan bakso desa dan apa, saya insya Allah nomor 1. Nah kalau berani seperti itu sampaikan. Kalau tidak gimana lagi? Ya dengan terpaksa berarti ya dikembalikan kepada ketakwaan. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah sesuai dengan kemampuannya. Jelas ya? Artinya bisa jadi jenengan tadi terpaksa wis, tapi niatnya apa? Niatnya apa ya? Niat sedekah gitu kan. Tapi kan kalau mampu kita sampaikan. Allah alam bisawab. Yang lain? Ada 2 pertanyaan dari Umahat. Yang pertama, Bismillah, Ahwan Ustaz, di kitab terjemahan di akhir bab ada kata amin. Yang benar pelafatan amin itu seperti apa? Amin atau amin biasa? Nah, kemudian yang kedua, metode seperti apa atau contohnya yang termasuk bid'ah dalam acara maulidan? Terus yang benar metodenya itu seperti apa? yang pertama ya lafaz amin. Jadi memang ada yang salah pelafatan amin dan ada yang memang wajib kita untuk tepat. Jadi amin itu kalau dibaca amin, yakni amin dengan hamzahnya dipanjangkan, amin, maka artinya aman. Aman. Kalau dibaca amin, hamzahnya pendek, kemudian min panjang, amin, maka artinya yang terpercaya. Maka Nabi Muhammad digelari Al-Amin. Ibunya Nabi namanya lah ya apa? Aminah atau Aminah? Aminah. Yang terpercaya. Jelas ya? Baik, adapun lah ibunda Nabi bukan Aminah, yang benar Aminah, yakni yang aman ya, Aminah. Baik. Sekarang yang benar lafaz amin yang bermakna Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah, maka maknanya adalah amin, yakni panjang, sama-sama panjang amin ya.
Dan tidak boleh juga amin, mimnya digunakan, nggak boleh. Jadi amin, gitu ya. Baik. Nah itu ucapan amin yang benar yang bermakna Allahumma stajib. Jangan amin yang artinya aman, dan jangan amin yang artinya terpercaya. Baik. Terus yang kedua, metode yang benar apa? Yang pertama kita katakan tidak ada yang benar, walaupun tujuannya ya sekedar baca Quran, ngumpul di masjid saja. Karena apa? Niat gitu. Penetapan waktu di malam kelahiran Nabi, apalagi malam kelahiran Nabi, tanggalnya dipersisikan, demikian pula bulannya. Bahkan yang disepakati itu adalah tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, hari Senin, ya, itu sepakat hari, tanggal, bulan wafatnya Rasulullah SAW. Adapun lahirnya ada perselisihan di antara para ulama sejarah sampai tidak bisa ada yang merojihkan. Jadi masih kabur kapan Nabi lahir itu, tanggal dan bulannya. Adapun harinya sepakat Senin. Nah, oleh karena itu bagaimana metode yang benar? Jawabannya tidak ada yang benar apapun. Atau sholat 100 rakaat atau sholat apapun tidak ada. Jadi tidak boleh merayakan ya dengan bermajlis di malam tertentu. Mungkin mereka menjawab begini, loh kalian juga ngaji sekarang hari apa nih? Selasa. Taib, Selasa kedua. Berarti kalian juga menetapkan. Mohon diperhatikan, beda menetapkan sambil meyakini afdoliyah dengan menetapkan sekedar untuk ketidaksengajaan saja. Nah sekarang ngaji jadwal kita ada hari Ahad, Senin, Kamis, itu tidak menganggap ada keutamaan hari-hari tersebut, namun hanya itulah waktu senggangnya kita. Berbeda dengan orang yang mengkhususkan ibadah di malam tertentu, seperti di malam Maulid, memperbanyak sholawat di malam Jumat. Apa hukumnya? Sunnah, kan ada hadisnya. Tapi memperbanyak sholawat di malam Rabu dengan meyakini lebih afdol, bid'ah. Tapi malam Jumat sunnah. Taib, memperbanyak sholawat di malam-malam kapanpun apa hukumnya? Sunnah. Menetapkan ini bagaimana? Nah sekarang mana dasar menetapkan baca Quran, baca sirah Nabi, sholawat di malam lahirnya, yang itu pun dalam tanda kutip masih belum pasti. Minimalnya apa cuma? Minimalnya tasyabuh dengan orang-orang Nasrani, merayakan. Jadi bentuk merayakan tuh di malam tersebut ada aksi, ritual, sekedar duduk. Contoh, boleh ndak di malam Maulid kita masak, ya, di malam Maulid, di malam 12 Rabiul Awal kita masak, kemudian makan bakar ayam, sate, undang kawan-kawan teman-teman, boleh tidak? Nah, jawabannya kalau dalam rangka memperingati nggak boleh. Tapi kalau tidak ada niat memperingati karena kita hanya kebetulan saja waktu itu, ya, dan juga kita tidak pedulikan malam kapan, tanggal berapa, maka itu boleh. Atau malam tahun baru masak ayam, makan-makan. Kalau niat bukan memperingati maka tidak masalah. Oleh karena itu saya katakan, kenapa tidak boleh baca surat Yasin malam Jumat? Karena meyakini keabdolannya, padahal hadisnya tidak ada yang sahih. Adapun kalau baca surat Yasin di malam Jumat tanpa meyakini sesuatu pun, hanya berpahala sebagaimana pahala di malam-malam yang lain, maka itu sunnah, tidak masalah. Jelas ya? Bahkan Nabi melarang, la takhussu lailatul Jumat bil qiyamin baina layali. Jangan kalian khususkan malam Jumat dengan salat malam dibanding malam-malam yang lainnya. Jadi nggak boleh mengkhususkan malam Jumat dengan salat tertentu. Nah, Allahu a'lam bishawab. Cukup. Ini dulu mungkin berjamaah yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana langsung ya, karena persiapan ini besok ada acara. Assalamualaikum.